Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Permana dari kelas 12 4 IPS. Saya ingin menceritakan cerita pantun bahasa Sunda yang berjudul Ratu Pakuan. Ada seorang ratu yang bernama Munding Mantri, Layasari Arya Banjar Santika Prabu Mantri Pangaring dari negara Tanjung Singguru. Penakawannya bernama Tumpang Sari. Diceritakan bahwa ratu diam 1000 bahasa selama seminggu dan pada hari ke-8 tidak makan dan tidak minum. Tak lama ratu menyuruh lengser memanggil pawang yang bernama Sinjang Mayang serta membawa sirih pinang. Sinjang Mayang menyuruh pula Ujung Rarang menyediakan sirih pinang. Setelah siap, ia dengan diiringkan lengser, Ujung Rarang dan para pengiring pergi menuju keraton. Di keraton, ratu memberitahu mimpinya. Ia bermimpi bertemu dengan orang yang bernama Nimbang Pangeran, tetapi tidak tahu di negara mana ia berada. Disuruhnya mencari dan mendapatkan dukun. Setelah membakar kemenyan, diketahuilah oleh Ujung Rarang bahwa Nimbang Pangaras adalah adik Raden Rarang, bahwa Nimbang Pangaras adalah Raden Manggung Limur dari negara Daha. Nimbang Pangaras telah punya pacar yakni Raden Kuntren Mantri Jayangsari dari Pulau Banjaran. Selanjutnya Ujung Rarang menyuruh Patih Bima Manggala pergi ke negara Daha. Berangkatlah Patih Bima Manggala ke Daha. Karena amat jauhnya, ia meminta pertolongan dewa yang menguasai siang dan malam. Permintaannya dikabulkan. Ia dapat terbang ke Daha sehingga cepat sampai. Raja Daha yang bernama Manggung Limur sedang berada di keraton, sedangkan adiknya Nimbang Pangaras sedang menenun. Ketika sedang menenun, terjadi sesuatu yang aneh. Karena setiap memasukkan benang tenun yang ke-8 kali selalu berhenti. Karena itu ia menghentikan pekerjaannya dan bermaksud pergi ke keraton. Di perjalanan ia bertemu dengan Bima Manggala. Bima Manggala mengemukakan maksudnya. Nimbang Pangaras dapat menyetujui. Hanya yang menjadi permasalahan adalah pacarnya Kuntren Mantri. Perbuatan Nimbang Pangaras berbicara dengan Bima Manggala diketahui oleh Kuntren Mantri yang baru pulang bertapa. Amarahnya tidak bisa ditahan. Lalu keduanya diserang dan mati oleh keris kabuyutan. Mayatnya ditutupi dengan daun kelapa sehingga menyerupai gunung kecil. Kuntren Mantri tetap menyalahkan kakak iparnya, Manggung Limur. Mengapa sampai kecolongan seperti itu? Berkat kesaktian Bima Manggala, ia dapat hidup lagi. Maka dibawanya Nimbang Pangaras ke negara Tanjung Singguru. Di negara Daha sedang terjadi pertengkaran antara Kuntren Mantri dengan Manggung Limur. Keduanya bersitegang pada pendiriannya, masing-masing tak mau disalahkan. Sesudah diketahui bahwa jasad Bima Manggala dan Nimbang Pangaras tidak ada, Kuntren Singguru menyusulnya ke negara Tanjung Singguru. Kuntren Singguru mengamuk. Bima Manggala segera melapor kepada putra Pagadingan, kakak Nyi Gelang Gading. Selanjutnya terjadilah peperangan antara putra Pagadingan dengan Kuntren Mantri. Melihat peperangan tidak juga berhenti, maka Sinjang Rarang minta penjara besi kepada Sunan Ibu dan Sunan Rama. Permintaannya dikabulkan. Dimasukkanlah putra Pangadingan dengan Kuntren Mantri ke dalam penjara besi. Tetapi mereka terus berkelahi di dalam penjara besi. Masyarakat Tanjung Singguru merasa kesal lalu naik ke atas penjara. Dari atas penjara, mereka mengencingi kedua orang yang sedang berkelahi itu. Akhirnya yang berperang berhenti juga. Lalu mereka mandi di jamban larangan. Kedua orang itu lalu disunat dan ditiup ubun-ubunnya. Terlihat cahaya keratuan dari masing-masing. Akhirnya Kuntren Mantri kembali ke Pulau Banjaran untuk menengok saudaranya Nyi Nawuwangi.
Sesampainya di sana, diajaklah adiknya untuk mengabdi kepada Ratu Pakuan. Nayuwangi bersedia, asal ia diizinkan merubah dirinya menjadi nenek-nenek sesampainya di Tanjung Singguru. Permintaannya itu disetujui. Bermohonlah mereka kepada Sunan Ibu agar diberi Balai Kencana untuk dijadikan jembatan Kumaula kelak. Balai Kencana segera diterimanya, maka harta benda yang dimasukkan ke dalam Balai Kencana dimintanya pula pangpung angin untuk menerbangkan Balai Kencana. Setelah sampai di Tanjung Singguru, Nayuwangi menjadikan dirinya seorang nenek dengan nama Sodong Rarang. Nayuwangi yang telah menjadi nenek-nenek lalu diserahkan kepada ratu. Mula-mula ditolak, tetapi atas desakan Putri Pagadingan, Bima Manggala, dan kakak iparnya Munding Mantri, lebih-lebih setelah Sodong Rarang mengeluarkan ajimatnya, diterima juga. Ratu tergila-gila olehnya. Kemudian Kuntren Mantri diajaknya menghadap ratu. Sodong Rarang kembali menjadi Nayuwangi. Ratu mengajukan lamaran kepada Nayuwangi melalui surat. Surat itu dibalas oleh Nayuwangi, tetapi ditujukan kepada Sinjang Wayang. Isi surat Nayuwangi adalah ingin mengadu kesaktian. Tak lama kemudian diumumkan bahwa akan ada pertandingan adu kecantikan antara Nayuwangi dan Sinjang Wayang. Pada waktunya Nayuwangi pergi ke Tanjung Gresik, tempat akan diadakannya pertandingan kecantikan. Iring-iringan yang akan menuju Tanjung Gresik terhambat oleh iring-iringan yang membawa benda kebuyutan milik Nyi Candraulan. Karena itu ratu minta Sodong Rarang menyingkirkan benda itu. Dengan pertolongan Sunan Ibu, benda kebuyutan dapat dimasukkan ke dalam cupu manik. Kecantikan Nayuwangi makin kelihatan. Sesudah dilihat oleh Nyi Candraulan, benda kebuyutannya tidak ada. Maka disusulnya dilihat oleh Nayuwangi. Maka dipukullah Nyi Candraulan oleh Barera Kencana. Nyi Candraulan jatuh mengenai kakaknya, kuda Pamarat Langit. Nyi Candraulan meninggal. Kuda Pamarat Langit marah, lalu menantang siapa saja yang ada di negara itu. Bersamaan pada waktu itu turun Manggung Limur dari pertapaan. Mendengarkan orang-orang yang menantang, dilawanlah olehnya. Terjadilah perkelahian antara kuda Pamarat Langit dengan Manggung Limur. Peperangan berlangsung lama dan tanpa akhir. Lalu disuruhlah Lengser minta tolong kepada Sodong Rarang untuk menghentikan perkelahian tersebut. Kuda Pamarit mau menghentikan peperangan dengan syarat adiknya Nyi Candraulan dihidupkan kembali. Setelah mendapat petunjuk dari Sunan Ibu, maka Nayuwangi dan Wahaci Pucuk Lingibun dapat menemukan Nyi Candraulan dan dihidupkan kembali. Di perjalanan, Nayuwangi mendapat titipan surat dari Patih Gada Sitring dari Bungbulan Kuning untuk Patih Bima Manggala. Sampailah waktu untuk melaksanakan pertandingan kecantikan. Pertandingan adu kecantikan berjalan seimbang, tidak ada yang kalah. Lalu diadakan pertandingan keterampilan, yaitu menaiki benang kanteh. Nimbang Pangaras, Nyi Gelanding, dan Sinjang Wayang masing-masing berhasil naik 2 kali, tetapi ketika yang ketiga kalinya gagal. Melihat itu, Bima Manggala memanggil Sodong Rarang untuk mencoba menaiki benang kanteh itu. Ia berhasil sampai 8 kali. Pertandingan selanjutnya menaiki keris. Tak ada seorang pun yang berani mencobanya, kecuali Sodong Rarang. Ia berhasil sampai ke 8 kali naik, tetapi sesudah itu ia menghilang. Namun tidak lama terdengar suara orang mandi di dalam kendi. Setelah 3 kali mandi, berubah wujudlah Sodong Rarang menjadi Nayuwangi. Kecantikan Nayuwangi dikatakan seperti bulu menjangan, membelit gunung Pangrawit, memotong gunung Pangrango,
Tersampir di Gunung Salak, langit digenggam guru yang 7. Negara menjadi subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Sekian dari cerita pantun saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan agak gugup. Saya Teri Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.